Baik, terima kasih kepada Elin dan Pak Mirza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya mau sekedar sharing ya tentang penelitian saya yang berjudul Studi Karakteristik Florida pada Porfiriskan CUAU di Tambang Bawah Tanah Deep Mine Level Zone DMLZ Papua Indonesia. Next. Berikut adalah kerangka presentasi hari ini. Next. Pertama untuk pendahuluan. Latar belakang penelitian saya ini adalah Deep Mine Level Zone atau tambang bawah tanah DMLZ ini merupakan bagian dari distrik East Ashburn Skarn System menurut Sunyoto tahun 2015, dan ISS ini merupakan intrusi tunggal diorit dengan tembaga emas dan tubuh cebakan pada skarn di batuan sedimen, dan tipe alterasi yang berkembang di daerah penelitian itu adalah tipe porfiri dan skarn. Dan pada tambang bawah tanah DMLZ ini terjadi kehadiran fluorida dalam jumlah besar di tambang bawah tanah DMLZ sehingga mengganggu pada proses flotasi saat pengolahan biji dan menimbulkan dampak lingkungan serta dari limbah yang dihasilkan. Next. Nah, berikut adalah lokasi penelitian. Lokasi ini dia. Lokasi penelitian terletak di pegunungan tengah Pulau Papua. Ini nggak masuk, nggak tembus. Di pegunungan tengah Papua, tambang DMLZ itu sendiri terletak di sebelah barat, sebelah timur dari tambang terbuka Grasberg. Dan untuk lebih detailnya pada gambar sebelah kanan, tambang bawah tanah DMLZ ini terletak di kedalaman 2.500 hingga 2.610, dan untuk menuju ke tambang bawah tanah DMLZ ini dapat kita masuk melalui portal dari Rich Camp di Tembagapura dengan ketinggian 2.500, kemudian masuk melalui portal MLA, bisa masuk Kemudian tambang bawah tanah DMLZ itu merupakan kemenerusan dari tambang bawah tanah Deep Ore Zone yang sebelumnya sudah pernah ditambang, dan yang warna hijau ini merupakan dari tambang terbuka dari Grasberg. Oke, kita masuk ke geologi regional. Geologi regional tambang bawah tanah DMLZ itu terdiri dari batuan induskarn yang terdiri dari batuan formasi kais yang berwarna orange, kemudian formasi faumai yang berwarna hijau, kemudian formasi waripi yang berwarna ungu, dan batuan sedimen dari kelompok kemblangan yang terdiri dari batu gamping yang berwarna biru tua, kemudian batu pasir yang berwarna biru muda, dan yang terakhir adalah hornfels yang berwarna hijau muda. Kemudian pada penelitian ini saya meneliti di 4 level karena tambang bawah tanah DMLZ itu melakukan penambangan dengan metode block caving, yaitu dengan metode ambrukan, sehingga pada daerahnya itu terdiri dari beberapa level-level kedalaman, yaitu ada 4 level yang saya amati. Itu pertama di level paling bawah itu dari exhaust level di 2550, kemudian level berikutnya itu di intake level di 2565, dan yang bagian atasnya itu di extraction level itu di 2590. Extraction level ini merupakan area dari produksi di tambang bawah tanah DMLZ. Dan yang paling atas itu merupakan level undercut di level 2600. Maksud dan tujuan dari penelitian saya kali ini yaitu memiliki latar belakang kehadiran fluorida di tambang bawah tanah DMLZ itu dalam jumlah besar. Kemudian fluorida dalam jumlah besar ini dapat mengganggu dalam proses flotasi pada pengolahan biji. Dan maksudnya untuk menganalisis karakteristik dari kehadiran dan persebaran fluorida di DMLZ. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara alterasi dan mineralisasi terhadap kehadiran fluorida yang dapat digunakan untuk merekomendasikan guna meminimalisir kehadiran mineral fluorida di tambang bawah tanah DMLZ. Dan tujuan penelitiannya ini untuk melakukan identifikasi awal sebagai kehadiran mineral fluorida di area tambang bawah tanah DMLZ, serta kaitannya dengan proses alterasi yang berkembang di daerah penelitian. Kemudian melakukan kajian geokimia unsur dan mineral lempung yang ada di daerah penelitian untuk mengetahui karakteristik serta persebaran fluorida. Dan yang terakhir adalah melakukan pemodelan persebaran mineral fluorida berdasarkan dari hasil studi geokimia yang diintegrasikan dengan data geologi dan divalidasi dengan data bor. Untuk hipotesis dari penelitian ini yaitu
Tipe alterasi yang berkembang di tambang bawah tanah DMLZ adalah tipe porfiri dan skarn, dan alterasi skarn yang terdapat pada diorit itu merupakan endoskarn, dan batuan sedimen itu exoskarn. Kemudian untuk kandungan fluoridanya ini berasosiasi positif dengan tipe alterasi, kemudian base metal, dan produk dari alterasi itu yaitu mineral alterasi berupa filosilikat. Next. Kemudian berikut adalah diagram alir penelitian. Pada penelitian ini saya membagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, kemudian tahap pengolahan data dan analisis, dan yang terakhir adalah tahap penulisan laporan. Untuk tahap persiapan ini dilakukan pengumpulan data dan studi literatur, dan selanjutnya pada pengumpulan data ini saya membagi 2 menjadi sampel tambang bawah tanah berupa wall rock dan dari sampel data bor. Pada sampel wall rock ini diambil 11 sampel, kemudian dari data lubang bor ini diambil sebanyak 75 lubang bor, dan 5 lubang bor khusus untuk kontak litologi. Sampel tersebut kemudian dianalisis dengan geokimia dan geologi, dan analisis geokimia yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis base metal dengan menggunakan fire assay, kemudian analisis mineral lempung dengan metode XRD baik kualitatif maupun kuantitatif, dan analisis kadar fluorida dengan menggunakan metode ion selective electrode atau ISE, dan dilakukan pemetaan geologi dan analisis geologi meliputi data litologi, alterasi, dan mineralisasi. Selanjutnya untuk tahap pengolahan data dan analisis, kemudian dari data-data tersebut diinterpretasi dan divalidasi dengan menggunakan data lubang bor, dan dibuat model persebaran fluorida di tambang bawah tanah DMLZ serta rekomendasi dari persebaran fluorida serta asosiasi fluorida. Dan yang terakhir adalah penulisan karya ilmiah dan tesis. Untuk geologi daerah penelitian, tambang bawah tanah di geologi daerah penelitian di sini saya hanya menampilkan di 1 level karena keterbatasan waktu. Jadi di sini saya mengambil pada level extraction karena di sini merupakan area produksi, dan pada level extraction ini saya mengambil beberapa sampel, yaitu dari sampel data bor yang berwarna biru dan sampel dari wall rock yang berwarna merah. Berikut adalah sampel data bor yang ditunjukkan pada huruf A ini. Terdapat kontak litologi antara diorit yang dengan alterasi endoskarn dan batu gamping dengan alterasi exoskarn. Kontak litologi ini terdapat alterasi endoskarn dan exoskarn, dan kadar fluorida di batuan gamping ini berkisar antara 540 ppm. Kemudian selanjutnya lokasi pengambilan di lokasi di B ini terdapat kontak antara litologi batuan diorit endoskarn dan batuan dolomit exoskarn, ditandai dengan adanya perubahan warna gradasional kontaknya. Kemudian kadar fluorida di batu dolomit itu sebesar 1300 ppm dengan intens mineral forsterit dan magnetit. Dan yang terakhir ini adalah sampel dari wall rock dari dinding tambang bawah tanah DMLZ. Ini merupakan foto singkapannya, terdapat di panel 39. Dan pada sampel ini merupakan batuan magnetit skarn yang telah mengalami alterasi kuat, yaitu berupa alterasi exoskarn dengan kehadiran intens magnetit, biotit sekunder, garnet, dan klorit. Di bagian gambar bagian paling kanan merupakan hasil petrografi dari sampel panel dari 39 ini yang menandakan adanya kehadiran mineral fluorida, dan setelah dianalisis dengan kadar fluoridanya didapatkan pada litologi ini kadarnya sebesar 4.428 ppm. Nah, berikut ini adalah peta geologi di level extraction level yang terdiri dari intrusi diorit yang berwarna merah tua, kemudian yang berwarna pink ini merupakan wariti dolomit, kemudian di bagian tengahnya yang berwarna ungu ini adalah litologi alterasi endoskarn dan exoskarn. Next. Dan berikut adalah peta distribusi kadar fluorida di tambang bawah tanah DMLZ pada level extraction level, ditunjukkan pada gambar yang berwarna merah ini memiliki kadar fluorida yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 1000 hingga 3000 ppm. Dan setelah di-overlay dengan peta geologi bahwa kadar fluorida yang tertinggi ini terdapat di zona alterasi antara endoskarn dan exoskarn serta di sebagian intrusi diorit. Next. Kemudian kita masuk ke geokimia fluorida.
Seperti yang sudah diketahui, fluorida ini merupakan salah satu unsur halogen yang keberadaannya itu pada batuan beku bersifat tidak kompatibel. Dan pada batuan beku ini, menurut Hayes 2017, fluorida ini terkonsentrasi di sisa magma yang bergabung dengan mineralis silikat pada pendinginan magma. Kemudian pada gas vulkanik, kadar fluorida ini cukup tinggi, dan ion fluor ini menggantikan gugus hidroksil pada mineral mika dan mineral lempung sehingga terbentuk fluorid, dan kadar fluorid tertinggi ini terdapat pada batuan granit, syenit, dan karbonatit. Kemudian untuk pada batuan sedimen, konsentrasi fluor tertinggi ini pada fosforit, dan karena fluor ini menggantikan ion hidroksil dalam mineral apatit sehingga mineral yang mengandung fluor ini cukup tinggi di mineral apatit. Dan yang terakhir ini untuk di batuan metamorf itu secara geokimia kadar fluorida itu sulit diidentifikasi karena kehadiran fluoridanya, tapi dapat diasosiasikan dengan kehadiran mineral mika dan seperti mineral biotit, muskovit akibat dari proses metamorfik. Dan pada tabel sebelah kanan ini merupakan konsentrasi fluorida pada batuan menurut Hayes tahun 2017, di mana pada batuan beku itu kadar fluorida tertinggi itu terdapat di litologi diorit, kemudian untuk di batuan sedimen memiliki range kadar fluorida itu berkisar antara 180 hingga 260 ppm. Sementara untuk pada batuan metamorf umumnya kadar fluoridanya itu memiliki kadar sebanyak 380 ppm, terkecuali di litologi skis itu di 1180 ppm. Next. Berikut adalah hasil analisis kadar fluorida dan base metal pada daerah penelitian dari sampel lubang bor pada kontak litologi dan pada sampel wall rock. Untuk yang berwarna hijau ini dari sampel wall rock, kemudian untuk yang berwarna kuning ini dari data lubang bor. Berikutnya. Dalam mengkarakteristikan kadar fluorida ini, saya membaginya berdasarkan tipe zona alterasi dan berdasarkan kontak-kontak litologi yang ada di daerah penelitian. Pertama, untuk kadar fluorida pada kontak litologi, yang pertama kontak antara diorit dengan dolomit itu kadar fluoridanya memiliki range 1359 hingga 2073 ppm. Berikutnya. Untuk kontak antara intrusi diorit dengan batu gamping, itu kadar fluoridanya memiliki range 1074 hingga 1144 ppm. Berikutnya. Dan pada litologi batu pasir Kembangan, itu kadar fluoridanya memiliki range 342 hingga 573 ppm. Berikutnya. Dan untuk pada hornfels Kembangan, itu kadar fluoridanya sebanyak 950 ppm. Berikutnya. Dan yang terakhir, untuk di intrusi diorit itu sendiri, kadar fluoridanya memiliki range di 1388 hingga 2119 ppm. Kemudian selanjutnya, pada kadar fluorida berdasarkan dari tipe alterasi. Berdasarkan hasil studi petrografi yang saya lakukan di daerah penelitian, saya membagi menjadi 6 zona ubahan alterasi yang berkembang di daerah penelitian. Yang pertama adalah zona ubahan biotit, feldspar, klorit yang saya sebandingkan menurut Corbett List tahun 1998 berdasarkan merupakan alterasi potasik. Kemudian yang kedua itu zona ubahan serisit, karbonat, dan pirofilit. Itu saya sebandingkan dengan zona filik, dan zona ubahan klorit, epidot, dan aktinolit itu saya sebandingkan dengan zona ubahan propilitik. Dan yang keempat itu zona ubahan dioksid, garnet, dan epidot saya sebandingkan dengan alterasi endoskan. Dan yang kelima ini zona ubahan dioksid, garnet, dan epidot saya sebandingkan dengan alterasi eksoskan. Dan yang paling terakhir itu adalah zona ubahan klorit, garnet, dan anhidrit saya sebandingkan dengan zona eksoskan juga. Untuk melakukan korelasi antara kadar fluorida dengan mineral alterasi akibat produk dari alterasi ini, saya menggunakan menggunakan analisis berdasarkan geostatistik dan mengacu pada tingkat hubung antar variabel menurut Skober tahun 2018. Berikut adalah tabel untuk menentukan korelasinya. Selanjutnya, yang pertama kita bahas di zona potasik berdasarkan hasil perhitungan sebanyak 88 data didapatkan kadar fluorida memiliki batas interquartile range di kadar 875,75 hingga 1422 ppm, dan pada zona potasik ini
kadar fluorida memiliki korelasi dengan mineral-mineral alterasi seperti feldspar, klorit, biotit, dan kaolinit. Next. Berikut adalah kemudian setelah ditemukan adanya asosiasi berdasarkan mineralnya, kemudian saya lakukan menentukan korelasi dengan scatter plot. Di sini ada beberapa mineral yang saya lakukan dan berdasarkan hasil pengukurannya di zona potasik ini, untuk mineral biotit, feldspar ini memiliki korelasi yang kuat, sementara untuk amfibol dan klorit dia memiliki korelasi lemah. Berikutnya. Selanjutnya untuk asosiasi kadar fluorida dengan base metal di zona potasik, yaitu didapatkan batas kadar fluorida di batas interquartile range zona open. Saya melakukan asosiasi kadar base metal di zona potasik dan didapatkan ada unsur logam Pb yang berasosiasi dengan kenaikan dari kadar fluorida itu di zona potasik. Selanjutnya, berdasarkan hasil asosiasi beberapa kelima unsur, yaitu unsur Au, Cu, Ag, Pb, dan Zn, asosiasi kadar fluorida dengan base metal di zona potasik ini untuk unsur Au dan Cu ini memiliki korelasi yang lemah. Berikutnya, kita lanjut di zona alterasi yang terluar dari bagian luar dari potasik, yaitu alterasi filik. Di zona alterasi filik ini batas interkuartil antara fluoridanya berkisar antara 685 hingga 877 ppm dan adanya asosiasi mineral pada zona potasik dengan kenaikan kadar fluorida di zona filik ini, yaitu pada mineral feldspar, biotit, klorit, dan kaolinit. Berikutnya, berdasarkan hasil korelasi di mineral-mineral tersebut, didapatkan bahwa feldspar memiliki korelasi kuat dengan kenaikan fluorida di zona filik, kemudian biotit memiliki korelasi sedang di zona filik ini, dan klorit dan kaolinit memiliki korelasi yang sangat lemah. Next. Selanjutnya di zona filik ini saya melakukan asosiasi dengan base metal juga, dan didapatkan pada asosiasi kadar fluorida dengan base metal di zona filik ini dapat dilihat pada logam Pb. Next. Kemudian berdasarkan penentuan korelasinya di zona filik ini memiliki untuk unsur Cu dan Ag itu memiliki korelasi yang lemah. Next. Selanjutnya kita ke bagian terluar dari filik, yaitu di zona propilitik. Untuk asosiasi kenaikan kadar fluorida di zona propilitik ini berkorelasi dengan mineral amfibol, biotit, klorit, dan feldspar. Next. Dan berdasarkan hasil penentuan korelasinya didapatkan bahwa amfibol memiliki korelasi yang sedang, sementara untuk biotit dan klorit ini korelasinya sangat korelasi lemah, dan yang terakhir itu feldspar memiliki korelasi yang sangat lemah. Dan untuk asosiasi dengan kadar base metalnya, next, di zona propilitik ini untuk logam Au itu memiliki korelasi yang lemah. Kita lanjut ke zona endoskan. Zona endoskan ini pertemuan antara intrusi diorit dengan batuan sedimen, tapi yang lebih dekat di bagian intrusinya. Untuk asosiasi kenaikan kadar fluorida di zona ini memiliki range sebesar 929 hingga 1276 ppm dengan mineral yang berkorelasi itu ada amfibol, biotit, klorit, garnet, kaolinit, dan feldspar. Next, berdasarkan hasil perhitungan korelasinya di beberapa mineral tersebut, didapatkan bahwa biotit ini memiliki korelasi yang sedang, sementara untuk klorit, feldspar, dan garnet memiliki korelasi yang lemah. Berikutnya, untuk asosiasi kadar fluorida dengan base metal di zona endoskan ini, didapatkan bahwa didapatkan bahwa untuk unsur Au, Cu, Ag, dan Zn ini memiliki korelasi yang sedang. Next. Dan ini ada di zona eksoskan. Zona eksoskan merupakan zona antara intrusi diorit dengan batuan sedimen, tapi terletak di batuan sedimennya. Untuk kadar fluorida di asosiasi fluorida dengan mineral di zona eksoskan ini memiliki range di 717 hingga 956 ppm dan memiliki korelasi dengan beberapa mineral, yaitu amfibol, biotit,
klorit, garnet, dan feldspar. Next. Dan berdasarkan perhitungan korelasinya, didapatkan bahwa klorit, feldspar memiliki korelasi sedang, sementara untuk amfibol dan kaolinit ini memiliki korelasi yang lemah. Oke, next. Berikut adalah asosiasi fluorida dengan base metalnya di zona exoscan. Next. Didapatkan bahwa unsur Ag itu memiliki korelasi yang lemah. Dan yang terakhir, next, ada di zona exoscan yang mengandung intensitas kadar magnetit yang lebih tinggi. Didapatkan kadar fluorida yang lebih besar, yaitu di range antara 1361 hingga 1850. Next. Dan pada zona ini memiliki korelasi antara fluorida dengan amfibol itu memiliki korelasi sedang, dan klorit ini memiliki korelasi lemah, sementara untuk biotit dan kaolinit ini korelasinya sangat lemah. Next. Dan untuk asosiasi base metalnya didapatkan bahwa untuk logam Au, Cu, Ag, dan Zn ini memiliki korelasi sedang. Next. Berikut adalah model persebaran dari kadar fluorida di tambang bawah tanah DMLZ. Saya hanya mengambil di level 2590, kemudian ini berikut modelnya yang berwarna ungu ini, dan setelah di overlay dengan peta litologi dan alterasi didapatkan bahwa kadar fluorida tertinggi ditunjukkan dengan warna merah, itu terdapat pada alterasi scan. Dan sementara untuk yang terendah itu terdapat pada litologi marmer. Next. Untuk analisis dari dari penelitian ini, yaitu didapatkan bahwa asosiasi fluorida dengan beberapa tipe mineral, yaitu pada masing-masing litologi didapatkan kadar tertinggi itu terdapat di diorit dengan alterasi endoskan, dan pada dolomit waripi dengan alterasi exoscan. Dan kadar fluorida terendah ini terdapat pada marmer di 676 ppm. Next. Kemudian asosiasi fluorida dengan kontak-kontak litologi, kadar fluorida tertinggi ini terdapat pada kontak antara intrusi diorit dengan dolomit waripi. Di panel 39 itu sebesar 4.428 ppm, dicirikan dengan alterasi exoscan, intens magnetit, mika, garnet, dan anhidrit. Kemudian pengayaan kadar fluorida ini berkaitan dengan proses melting dan mixing pada saat diferensiasi magma ketika intrusi itu muncul. Kemudian untuk asosiasi kadar fluorida dengan alterasi, kadar fluorida ini tertinggi terdapat pada alterasi scan, baik pada exoscan maupun pada endoscan. Dan kadar fluorida ini tertinggi berasosiasi dengan mineral amfibol, biotit, klorit, kaolinit, dan garnet. Next. Untuk karakteristik dengan base metal, secara umum pada seluruh tipe alterasi, kadar asosiasi fluorida dengan base metal ini memiliki korelasi yang lemah. Dan pada tipe alterasi dengan kadar fluorida yang tertinggi di alterasi endoscan maupun exoscan itu memiliki kadar asosiasi korelasi sedang. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu kandungan fluorida tertinggi di tambang bawah tanah DMLZ terdapat pada alterasi scan, baik pada zona ubahan klorit, garnet, anhidrit, alterasi exoscan sebesar 2172 ppm, dan zona ubahan dioksid, garnet, epidot dengan alterasi endoscan sebesar 1402 ppm. Hal ini disebabkan karena sifat fluorida ini memiliki tingkat kelarutan yang tinggi terjadi pada kondisi alterasi scan. Dan akumulasi fluorida juga berasosiasi dengan kehadiran mineral seperti kelompok mika, yaitu amfibol dan biotit, serta garnet, klorit, dan kaolinit. Dan asosiasi fluorida dengan base metal ini memiliki korelasi lemah, akan tetapi pada zona ubahan dengan kadar fluorida tinggi itu memiliki korelasi yang sedang. Rekomendasi penelitian ini sebelum dilakukan pengolahan biji, sebaiknya untuk tipe material dengan alterasi scan itu lebih baik dipisahkan terlebih dahulu karena akan kemungkinan menghasilkan kadar fluorida yang cukup tinggi pada saat flotasinya. Sekian dan terima kasih. Baik. Terima kasih atas presentasi yang begitu menarik, Mbak Asri. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Mbak Asri jangan kemana-mana dulu. Kembali dulu, Mbak Asri. Iya. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya jawab selama 15 menit. Mungkin dari ruangan ini ada yang ingin bertanya, atau mungkin yang di Zoom ingin bertanya boleh menuliskan pada kolom komentar atau boleh raise hand. Apakah dalam ruangan ini ada yang ingin bertanya? Baik, Bapak. Saya datang belakangan, tapi nananya paling pertama ini. Ya ini satu
hasil penelitian yang cukup bagus ya. Dan fluorid ini sebenarnya merupakan fenomena yang sangat khas pada mineralisasi ya. Nah ini baru pertama juga saya mendengar bahwa fluorid itu ada kaitannya dengan dengan misalnya tadi dengan porphyry copper paling tidak ya. Oke. Ya. Nah fluorid ini sebenarnya suatu alat eksplorasi yang sebenarnya cukup lama sudah digunakan, tapi bukan di sini, bukan di porphyry copper ya. Contohnya misalnya saja untuk timah ya. Untuk timah itu sangat penting kita melihat bagaimana fluorid itu keberadaannya terkait dengan mineralisasi timah. Selain itu juga dipakai juga untuk mineral radioaktif ya. Nah namun dalam hal ini saya ingin tahu ya sebenarnya kalau pada timah itu ada selalu mineral yang selalu hadir mengandung fluorid, tapi bukan mineral, bukan rock forming mineral seperti Anda tadi bilang ada biotit, ada hornblende dan sebagainya itu kan. Nah kira-kira ada nggak mineral khas yang katakanlah memang associated dengan fluoride, jadi dia mengandung fluoride yang katakanlah terdeteksi di sekarang selain amphibol tadi dan kawan-kawan. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan observasi di lapangan, Pak, untuk mineral yang langsung berasosiasi dengan fluorid itu seperti fluorid, apatit itu jarang dijumpai, Pak. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengapa kadar fluoridanya tinggi, justru itu yang kami cari mineral apa yang kira-kira berpotensi untuk menghasilkan kadar fluorida tinggi itu. Dan berdasarkan hasil penelitian ini, kadar fluorida tinggi ini dari beberapa mineral filosilikat. Kemudian selama perjalanannya di proses alterasi tersebut, karena fluorida ini merupakan ion yang sangat bebas sehingga dia gampang sangat reaktif sehingga dia gampang bereaksi ketika intrusi itu muncul. Nah, kemungkinan kadar fluorida ini lebih dominan di mineral-mineral filosilikat tadi Pak, seperti kelompok mika, kemudian garnet dan kaolin tadi Pak. Begini, kalau memang ini fluorid ini menjadi bagian yang paling tidak penting dalam hal ini, itu bisa dijadikan alat untuk eksplorasi. Iya, contohnya betul. Misalnya begini ya, untuk timah itu kalau kita melihat ada kehadiran topas, ada turmalin, nah itu Graysonnya itu mempunyai potensial untuk timah, ya. Karena apa? Karena memang halida ini punya peranan penting. Ada klorida. Nah satu lagi yang belum mungkin buat nanti Asri bisa memperbaharui eksplorasi boron, ya boron. Nah boron itu bersama fluorid itu dia menghasilkan turmalin. Dan ternyata larutan hidrotermal yang mengandung boron dan fluoride ini cukup memberikan petunjuk bahwa si hidrotermal itu besar kemungkinan menghasilkan timah. Karena piliknya juga sama. Kalau pilik di sini kan namanya pilik di sini kan. Di timah sama juga sedikit, tapi Grayson namanya. Jadi kalau menurut saya ini, jadi mungkin perlu juga kita perhatikan. Apakah ada kehadiran mineral topa, turmalin, ya. Kemudian pokoknya ada borosilikat ya. Itu menjadi hal yang kadang-kadang menurut saya cukup penting untuk bisa kita simak lah ya, kita analisis supaya siapa tahu bisa mempermudah eksplorasi. Kalau kita mendapatkan dari petrografi ada topas, ada turmalin, misalnya saja berkaitan dengan copper gitu ya. Wah itu cukup canggih itu kalau bisa seperti itu. Karena di timah pasti digunakan. Ya. Baik Pak, terima kasih masukannya Pak. Terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lain dari yang di dalam ruangan? Apakah ada penanya? Atau kita cek di Zoom dulu ya. Wah kayaknya di Zoom belum ada nih. Yang di ruangan apa masih ada yang ingin bertanya? Ayo silakan Bapak Ibu. Ayo cecar Mbak Asri ini, ayo.
Apakah Pak Uki ingin bertanya? Baik Pak. Teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, saya ingin bertanya. Boleh ya Mbak? Yang ingin saya tanyakan mengenai yang kesejajaran yang tadi yang ada tabel-tabelnya itu. Nah, mengapa? Karena saya kebetulan latar belakangnya kurang mengerti dalam bidang ini, yang ingin saya tanyakan, mengapa Mbak memilih metode untuk mensejajarkan yang unsur-unsur itu ke dalam misalkan endoskan? Itu yang ingin saya tanyakan. Coba slide yang mana, Lin? Iya bener ya? Langsung, Lin. Aku agak malu ya. Ini, Mbak. Oh, ini. Oke. Oh, ini. Ya. Oh, kenapa disejar-jarkan Iya, dengan ini? itu pertanyaanku. Jadi kalau untuk di tipe alterasi itu, Lin, berdasarkan dari daftar tabel Corbett dan Leach, penentuan tipe alterasi itu berdasarkan dari kehadiran dan intensitas dari mineral yang hadir gitu. Dan berdasarkan analisis petrografi ini zona-zona ubahan hidrotermal ini saya bagi berdasarkan dari kehadiran mineral dan intensitasnya begitu, Lin. Dan kemudian disebandingkan dengan tabel yang ada di Corbett and Leach tahun 98 itu, Lin. Oh, luar biasa ya Mbak Sri ya. Banyak sekali yang dianalisis ya Mbak. Luar biasa. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari... Oh ya. Iya Pak. Ini Pak. Kalau saya simpel aja tapi tidak mau bimbingan di sini ya. Jadi Baik, Pak. Kesimpulannya itu kontrolnya apa ya? Kalau misalkan kita katakan pengen tahu nih, jadi kalau berikutnya ke tempat lain itu yang akan dapat fluor banyak dan fluor sedikit, kira-kira apa gitu? Apakah ada yang menghambat atau menunjang eksplorasi? Tapi kalau mau menghindari atau mencari, kira-kira kemana? Kalau mau dihindari kemana? Baik, kalau berdasarkan dari hasil analisis ini, Pak, saya memiliki interpretasi bahwa kadar fluorida ini lebih dikontrol dengan tipe alterasi. Jadi pada tipe alterasi dan kontak litologi ini lebih ke pengaruh dari faktor kimia, kemudian adanya pencampuran magma mesin itu, dan itu yang lebih pengontrolnya. Untuk kontrol struktur ini mungkin sebagai pengontrol juga, akan tetapi secara tidak langsung, Pak. Jadi struktur-struktur baik yang minor maupun major ini hanya sebagai channel way-nya. Jadi channel way untuk si larutan ini masuk, kemudian terjadi reaksi kimia, dan di reaksi kimia itu sehingga adanya peningkatan kadar fluorida itu sendiri, Pak. Begitu, Pak. Ini hanya usul saja ya. Di situ kan saya lihat itu ada garnet ya. Iya, Pak. Ya. Garnet ini kenapa satu ya? Mengapa hanya ada di Indoskan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mungkin tidak. Sebenarnya kita bisa memisahkan garnet. Ada andradit, ada spesialin dan sebagainya. Mungkin juga bisa memberikan petunjuk buat eksplorasi. Kalau misalkan garnetnya itu dianalisis. Ya. Karena kalau misalkan ditimbang pasti kita akan melihat adanya yang khas ya, ada turmalin, ada topas, itu pasti khas. Tapi kalau di sini bisa jadi ya, garnet itu mempunyai peranan penting. Ya, karena di setiap zona itu pasti akan berbeda, gitu ya. Bisa jadi yang dalamnya garnet itu kan ada aluminium silikat ya. Mungkin dengan tinggi rendahnya aluminium itu bisa berbeda garnetnya, mungkin juga bisa mempunyai dampak terhadap pengayaan base metal. Baik, Pak, terima kasih masukannya, Pak. Jadi memang untuk penelitian ini merupakan penelitian awal saja, Pak. Jadi saya mengelompokkan mineral-mineral yang kemudian akan dilanjutkan dianalisis. Kira-kira si kadar fluoridanya ini tinggi berasalkan dari mineral mana gitu, Pak. Terima kasih kalau misalnya memang garnet ini berpotensi juga, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya. Untuk Mbak Asri, apakah masih ada yang ingin bertanya dalam ruangan? Tampaknya di chat juga belum ada nih Mbak. Kalau gitu kita lanjutkan ke pembicara keduanya, Mas Firman. Apakah Mas Firman dapat mendengar suara saya? Apakah Mas Firman sudah ada? Sudah ya. Oke, terima kasih.
Ya, terima kasih Mbak Asri Balik. atas ya, sama-sama Mbak. Berikan aplaus kepada Mbak Asri, ya luar biasa presentasinya. Selaku Mbak Asri ini pembicara pertama perdana loh semuanya dalam kegiatan SEMAT ini. Untuk Mas Firman, apa bisa di-unmute Mas? Apa sudah bisa di-share screen? Izin share screen ya. Oh ya. Mas Firman, apa sudah bisa share screen? Kayaknya belum muncul di sini, Mas. Ya, sebentar Pak. Oh ya. Ya, Mas Firman ini bisa tergolong pure blood yang S1, S2, S3-nya juga dari ITB. Ya, sudah kelihatan, Mas? Tapi belum yang full screen, Mas. Sebentar Pak. Belum full screen ya? Nah. Oh ya, sudah full screen, Mas? Ya. Baik, Mas Firman. Bisa dimulai Pak? Boleh dimulai, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada siang hari ini, saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung di Bandung. Ini live dari Banyuwangi akan mempresentasikan sebenarnya sharing saja mengenai geologi dan karakteristik geokimia di kompleks gunung api kawasan UNESCO Global Ijen Jawa Timur. Nanti kita akan coba diskusi mengenai apa saja keunikan kondisi geologi, terutama kondisi gunung api yang ada di sini. Kemudian kaitannya dengan karakteristik geokimianya. Kemudian di akhir mungkin nanti akan ada saya berikan beberapa potensi riset yang mungkin yang bisa dilakukan juga, tidak harus saya, mungkin oleh teman-teman sekalian. Oke, jadi UNESCO Global Geopark Ijen itu berada di Jawa Timur, di Provinsi Jawa Timur, di paling ujung timur Pulau Jawa. Oke, jadi terdapat kompleks. Oke, jadi terdapat kompleks gunung api di bagian utaranya yang terkenal adalah Kawah Ijen, kemudian terdapat juga kaldera di dalamnya gitu ya. Kemudian di selatan juga kami memiliki kompleks gunung api tersier di Pemanasan Taman Kiri. Kemudian ini sedikit promosi ya, kerjasama kami terakhir dengan Geopark Rinjani dan Australian Geoscience Council akan ada GeoFest Conference 2024. Mungkin teman-teman yang ada riset juga bisa submit abstrak penelitiannya untuk ditampilkan di sini. Jadi nanti pre-eventnya ada di Ijen, main eventnya ada di Lombok, di Rinjani, dan post eventnya kalau beruntung bisa terbang ke Australia. Saya kira. Kemudian ya ini konteksnya secara geologi tema Geopark Ijen adalah gunung api yang kemudian terletak di bagian timur sebenarnya dari busur Sunda yang merupakan hasil interaksi dari lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di sekitar ini satu sistem. Kemudian, tapi yang menarik di sini juga dipetakan oleh peneliti terdahulu bahwa terdapat jejak dari mikrokontinen yang diduga berasal dari Gondwana ya, memanjang dari bagian selatan Jawa Timur hingga ke Sulawesi bagian. Nah, ini akan kita coba lihat apa implikasinya keberadaan mikrokontinen ini terhadap karakteristik geokimia maupun nanti aktivitas vulkanisme yang ada di kawasan gunung api di Geopark ini.
Jadi gunung apinya cukup banyak ya. Jadi ada yang kedua yaitu Gunung Raung dan Kawah Ijen. Kemudian di bagian dalam kaldera juga terdapat sekali gunung api Mos Caldera. Di bagian selatan kaldera ini kemudian ditumbuhi oleh gunung api muda yang hidup di lereng selatan kaldera, itu kaldera Rim volcano. Kemudian, nah ini kalau saya bagi, jadi secara umum keberadaan kompleks gunung api di Geopark Ijen mencerminkan sejarah vulkanisme dan magmatisme yang ada di Pulau Jawa. Jadi di selatan merupakan kompleks gunung api tersier, ada beberapa titik yang merupakan kawasan tersebut. Kemudian di bagian utaranya di kompleks kaldera Ijen merupakan kompleks gunung api kuarter. Dari sini mungkin kita bisa juga menjelaskan mengenai perubahan posisi busur vulkanik yang ada di Jawa dari selatan di umur tersier kemudian berpindah ke utara di kuarter gitu ya. Sehingga ini juga selain berbicara nanti tentang vulkanologi, kita juga bisa membawanya ke pembahasan mengenai setting tektonik yang ada di atau perubahan tektonik yang ada di Jawa pada umumnya. Jadi kemudian ini secara stratigrafi pun untuk kawasan kaldera Ijen sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan kaldera untuk gunung api yang besar sebelum terbentuk gunung-gunung api yang ada sekarang, kemudian tumbuh gunung api kaldera Rim di bagian selatannya, kemudian baru muncullah gunung-gunung yang intrakaldera di bagian tengahnya. Gunung-gunung api ini ternyata menumpang atau tumbuh di atas batu gamping tersier yang tadi di beberapa tempat di selatan juga tersingkap di kawasan Geopark Ijen. Yang nanti kita akan coba lihat ya secara geokimia apakah ada implikasi apa namanya batu gamping ini terhadap aktivitas vulkanisme yang ada di kawasan Geopark ini. Untuk sejarah geologinya secara umum dulunya terdapat gunung api Ijen tua yang cukup besar ya, kemudian terdapat erupsi eksplosif membentuk kaldera, kemudian barulah tumbuh gunung api kaldera Rim yang diikuti oleh gunung api intrakaldera yang ada di dalam. Kemudian yang menarik ini mungkin juga bisa jadikan bahan diskusi ya. Kemudian bagaimana gunung-gunung api yang tumbuh pasca kaldera ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dari kurang lebih 22 gunung yang ada di pos kaldera ini hanya ada 2 yang aktif, yaitu Raung dan Kawah Ijen. Namun yang menjadi pertanyaan di bawah sana, apakah dapur magma dari 22 gunung terjun ini saling terkait? Kemudian jika saling terkait pun, apakah ada kaitannya dengan dapur magma utama yang mengisi kaldera Ijen pada masa lalu? Kemudian ataukah memang terpisah-pisah? Ini masih menjadi pertanyaan. Mungkin juga kalau teman-teman juga berminat untuk mendalami hal ini menjadi tempat yang menarik. Merupakan kawasan kompleks gunung berapi. Kemudian dari jenis gunung berapinya pun beraneka ragam. Jadi dari selatan ada jejak gunung api yang sekarang tinggal kerangkanya dalam tanda kutip di kawasan selatan. Kemudian ada kaldera Ijen. Kemudian ada gunung api bawah laut. Ini di Watu Dodol di Selat Bali. Kemudian ada kawah gunung berapi aktif, Kawah Ijen, kemudian ada Sidikon dan gunung berapi aktif ini Gunung Raung. Jadi dari ancient volcano ini kita juga bisa mempelajari mengenai proses alterasi dan mineralisasi, kemudian untuk gunung api aktifnya juga kita bisa pelajari terkait nanti mitigasi dengan bahaya gitu. Kemudian ini beberapa singkapan yang salah beberapa juga menjadi geosite di kawasan UNESCO Global Geopark Ijen. Di bagian kiri atas ini adalah igneous grade kaldera Ijen yang terjadi kurang lebih 70.000 tahun yang lalu yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kaldera dengan diameter 16 km. Kurang lebih volumenya 466 km kubik. Jadi mungkin juga kalau dimasukkan ke dalam urutan letusan gunung api terbesar di Indonesia mungkin masuk nih 5 besar atau 10 besar. Jadi tapi mungkin belum banyak yang melakukan penelitian sehingga menjadi potensi lain untuk dilakukan riset. Kemudian di dalam kalderanya pun terdapat banyak sekali endapan berlokastik intrakaldera ini di area pegunungan.
Kemudian ini yang sedang saya teliti di riset S3 saya, erupsi Gunung Raung tahun 1593, merupakan gunung api aktif di bagian barat daya kompleks ini. Ini juga cukup menarik gitu ya. Kemudian di selatan ada lava dari geosit Parangitong. Tapi yang menarik dari sini pola yang kita lihat, secara penampakan warnanya gelap. Jadi baik produk piroklastiknya maupun produk lavanya secara penampakan berwarna gelap. Jadi ini menarik nantinya. Nanti akan kita cek apakah secara geokimia juga cocok gitu ya, merupakan produk-produk dari eh, magma yang berkomposisi basa gitu ya. Ini menarik. Jadi kita memiliki produk yang style erupsinya berbeda, ada lava maupun plastik, tapi memiliki komposisi yang mungkin tidak jauh berbeda. Gitu ya. Kemudian ini hasil data geokimia yang saya kolek dari beberapa publikasi dan beberapa dari data saya pribadi. Jadi kemudian di sini bisa kita lihat bahwa dari kompleks gunung api Ijen ini terdapat beberapa pola ya. Jadi tadi dari komposisinya itu maksimum dari data yang sudah ada itu hanya di dasit, jadi tidak sampai ke riol. Jadi komposisinya berkisar antara basalt hingga ke dasit. Kemudian terdapat pola yang berbeda. Di sini kita memiliki Gunung Baluran sebenarnya ada di utara ya, di bagian pojok timur laut dari kompleks gunung api Ijen ini, memiliki pola yang mirip dengan batuan Old Andesite Formation yang ada di selatan, relatif rendah nilai alkalinya. Kemudian gunung api Ringgit Beser ini ada di bagian barat laut kompleks gunung api Ijen, juga posisinya pun berbeda, tapi ini di sini memiliki komposisi yang cukup berbeda, jadi alkalinya cukup tinggi. Kemudian untuk kaldera rim dan intrakaldera memiliki karakteristik yang sama ya, satu garis. Kemudian untuk kalderanya relatif lebih rendah sedikit. Gitu. Tapi di sini yang bisa kita tarik poinnya bahwa komposisinya berkisar pada basal, andesit maupun maksimum dasit pun yang komposisinya tidak terlalu tinggi. Jadi ciri khas utama dari karakter geokimia dari kompleks gunung api ini memiliki magma yang tidak interbasal hingga intermediate, gitu. Tidak terlalu asam seperti gunung-gunung api lain yang bisa membentuk kaldera. Kalau kita amati kaldera-kaldera besar di Indonesia seperti Krakatau, Toba, kemudian Maninjau, itu memiliki komposisi yang mungkin sampai ke dasit yang cukup tinggi maupun ke riolit. Tapi di Ijen ini memiliki komposisi yang cukup menarik, dia cukup rendah SiO2-nya. Nanti kenapa gitu ya, apakah ada faktor geologi yang mengontrol, nanti kita akan coba diskusikan. Kemudian untuk series magmanya di sini bisa kita amati bahwa di DOF ini pada fase awal vulkanisme di sini seri magmanya tolait, kemudian berkembang di gunung api kuarternya menjadi seri alkalin dan alkalin dengan potasium tinggi. Dan untuk gunung api Ringgit di bagian utara ini cukup berbeda, juga cukup menarik ya. Kita memiliki gunung api dengan seri sosonit, tapi posisinya masih tidak terlalu jauh dari kompleks gunung api kuarter. Biasanya sosonit itu ada di utara seperti di Lasem maupun di Muria ataupun di Karimun Jawa, tapi kita memiliki sosonit sistem di kawasan yang cukup dekat sebenarnya dengan kompleks gunung api kuarter. Kemudian secara tektonik pun ini mengkonfirmasi sebenarnya keberadaan jejak mikrokontinen yang ada di kawasan Jawa bagian timur hingga ke Sulawesi. Dari seluruh data geokimia dari kompleks gunung api Ijen ini mengindikasikan ada jejak continental arc di bawah dari kompleks gunung api ini, sehingga sebenarnya cocok dengan konteks regional geologinya bahwa kemungkinan besar memang ada gitu ya microplate yang pecahan dari Gondwana yang berada di bagian bawah dari Jawa bagian timur. Kemudian ini sedikit pola-pola yang bisa kita amati dari data trace elemen maupun major elemen dari, ini saya hanya mengambil dari kaldera rim dan intrakaldera, cukup berbeda. Jadi kaldera rim maupun intrakaldera memiliki pola yang cukup berbeda. Secara umum kaldera rim memiliki karakter high CA, kalau intrakaldera rim memiliki karakter low CA. Nanti kita akan coba amati ya, nanti perbedaannya, implikasinya apa terhadap karakter gunung-gunung api yang ada di kaldera rim maupun di
Kemudian ini untuk beberapa data spider diagram menunjukkan bahwa cukup primitif berasal dari kompleks gunung api Ijen ini. Kemudian nanti akan coba kita kaitkan dengan apa namanya karakteristik letusan yang ada di. Nah, kemudian saya langsung lompat ke sini. Jadi ini data isotop dari publikasi terdahulu menunjukkan bahwa ada pola yang cukup berbeda antara endapan kaldera rim maupun kaldera. Tapi memiliki pola yang sama untuk kaldera dan kaldera rim, menunjukkan bahwa kemungkinan besar masih ada inheritan atau ada karakter yang sama antara gunung-gunung api kaldera rim seperti Raung, Suket, juga Kawah Ijen dengan dengan sistem gunung api kaldera yang pernah meletus besar di masa lalu. Kita cocok bahwa kenapa gunung-gunung api yang aktif di kompleks gunung api Ijen ini berada di kaldera rim karena memiliki karakteristik magma yang sama gitu, secara isotop. Berbeda dengan kaldera yang relatif lebih rendah di sini untuk SR-nya, di bagian tengahnya memiliki karakter yang berbeda. Kemudian saya juga coba melakukan analisis yang lain selain biokimia, itu crystal size distribution. Ini mungkin cukup baru juga. Jadi ini dilakukan menggunakan saingan tipis pada skala 10 mm hingga 0,01 mm. Ini akan dilakukan pengamatan minimal 300 kristal. Nanti akan didapatkan data seperti ini. Ini merupakan plot antara densitas populasi kristal, jadi banyaknya kristal di satu besaran area tertentu gitu ya, banyaknya kristal dalam satu besaran area tertentu, kemudian diplot terhadap variasi ukuran kristalnya di sini. Nah, nantinya akan mendapatkan garis seperti ini yang bisa kita hitung slope-nya untuk mendapatkan perkiraan resident time dari magma ketika batuan itu terbentuk kira-kira. Jadi ini persamaannya, jadi kita akan mendapatkan time dari resident time-nya menggunakan slope tadi, kemiringan plot yang kita dapatkan tadi dikalikan dengan asumsi ini ya, G itu adalah kecepatan pertumbuhan kristal untuk sistem kristal kita analisis. Jadi datanya dari saingan tipis kita bisa outline seperti ini, mendapatkan data geometrik kristal. Ini nanti ada software-nya bisa langsung diproduce, mendapatkan ukuran-ukuran kristal tertentu, kemudian kita bisa plot seperti ini, mendapatkan apa namanya pola-pola seperti ini. Saya lakukan untuk outer kaldera ini Raung karena berada di luar kaldera sistem, kemudian di Kawah Ijen, kaldera rim, kemudian di intra kaldera di Kawah Burung. Ternyata mendapatkan pola yang berbeda. Secara umum apabila kita amati slope yang ada di Kawah Burung ini relatif lebih curam dibandingkan ada di outer kaldera di Raung maupun di kaldera rim di Ijen. Kemudian saya hitung dari persamaan tadi mendapatkan perkiraan resident time magma yang ada di bawah dari tiap-tiap gunung berapi tersebut ternyata berbeda juga. Jadi kalau kita lihat di Raung, bukan gunung api outer kaldera, di bagian luar kaldera memiliki resident time untuk fenokrisnya sekitar 183,8 tahun. Ini yang terbentuk di dapur magma yang lebih dalam gitu ya. Kemudian untuk resident time di mikrofenokrisnya ini untuk dapur magma yang lebih dangkal kurang lebih di angka 2,1 tahun. Kemudian untuk Kawah Ijen ini kurang lebih mirip dengan yang ada di Raung untuk fenokrisnya di resident time 165,2 tahun. Kemudian untuk mikrofenokrisnya di angka 2,5 tahun gitu ya. Untuk Kawah Burung ini berbeda cukup drastis di bagian intrakaldera. Untuk resident time di fenokris di dapur magma lebih dalam ini kurang lebih 38,3 tahun. Untuk di mikrofenokrisnya di dapur magma dangkal 0,6 tahun. Jadi ini cukup menarik gitu ya, dari data CSD ini menunjukkan bahwa Raung dan Ijen gunung berapi aktif yang tumbuh di bagian tepian kaldera ini memiliki
residentem yang cukup mirip di bagian fenokris dan mikrofenokris. Yang berbeda dengan gunung api intrakaldera di bagian tengahnya memiliki residentem yang cukup rendah gitu ya. Nah ini cocok dengan model yang pernah diajukan lebih dahulu bahwa gunung api kalderari maupun intrakaldera memiliki pathway yang berbeda dalam pembentukan gunung apinya. Kemudian memiliki jarak yang juga relatif berbeda. Yang untuk intrakaldera ini lebih pendek ya jaraknya, sehingga cocok residentemnya lebih pendek juga waktu simpannya. Kemudian untuk kalderarim ini memiliki jarak yang relatif cukup jauh, cukup dalam dalam magmanya, sehingga memiliki residentem yang cukup lama juga. Kemudian ini juga saya juga melakukan mencoba melihat gitu ya, perbandingan antara volume erupsi, kemudian volcanic explosivity index dan tipe erupsi dikaitkan dengan interval erupsi dan dikaitkan dengan data residentem tadi. Mereka memiliki pola yang eksponensial sebenarnya dari keseluruhan kompleks gunung api. Ini mungkin bisa di breakdown untuk tiap gunung apinya nantinya. Tapi untuk keseluruhan kompleks gunung api di Kawah kompleks gunung api Ijen ini memiliki pola yang cukup menarik. Jadi ada hubungannya, semakin meningkat interval erupsinya, maka kita akan memiliki chance atau kemungkinan erupsi dengan volume yang cukup besar. Seperti itu ya. Jadi semakin lama interval erupsinya, maka erupsi selanjutnya akan memiliki volume dan PI erupsi yang akan lebih besar. Ini mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita gunakan juga untuk konteks mitigasi bencana. Kemudian ini apabila saya coba kaitkan dengan karakteristik tipe erupsi yang ada di kompleks gunung api ini berkaitan dengan posisi gunung apinya. Untuk gunung-gunung api yang ada di kawasan outer caldera tadi ya, Raung itu memiliki gunung api strato yang cukup tinggi. Kemudian di bagian caldera rim juga sama. Secara umum tipe gunung apinya adalah gunung api strato yang cukup tinggi dan yang aktif adalah di Kawah Ijen. Namun berbeda dengan gunung api intrakaldera yang memiliki tipe cinder cone maupun aliran lava saja gitu ya di pelalangan. Jadi dari tipe gunung apinya berbeda. Nanti implikasinya ke produk yang dihasilkan. Kemudian dikaitkan dengan model sebelumnya dari Hendy dan kawan-kawan tahun 2007 juga bisa diamati tadi implikasi bahwa keberadaan pathway yang berbeda ini kemudian juga mengontrol tipe erupsi yang ada. Jadi kalau kita berbicara untuk kaldera rim masuk ke Raung tadi di outer caldera, secara umum karakteristiknya adalah eksplosif, cenderung magmatik untuk di Raung, tipe erupsinya strombolian, volkan dan gabrinian. Kemudian untuk di Kawah Ijen di bagian timurnya ini diduga ada kombinasi antara pathway yang masuk dari intrakaldera dan kaldera rim dan tipenya eksplosif. Ini karena ada defisit mineral kawah protomagmatik ya, hidrotermal stratoplinian, beberapa limit eruption. Kemudian yang di intrakaldera ini cukup berbeda gitu. Jadi kebanyakan malah efusif menghasilkan lava, mungkin eksplosif sedikit dan mengenai cinder cone, tipenya Hawaiian hingga strombolian. Nah kemudian saya juga menganalisis data geokimia yang lain yaitu adalah geokimia isotop yang kemudian nanti coba kita diskusikan, dan ini juga sebenarnya menjawab mengapa produk-produk vulkanik yang ada di kawasan kompleks gunung api Ijen ini bagian besar adalah di Mafic ya, warnanya gelap namun bisa menghasilkan erupsi eksplosif bahkan menghasilkan kaldera. Jadi dari data isotop bahwa terbaca dari isotop sulfur ini cukup berbeda dengan sulfur yang ada di Papandayan, sama-sama gunung api di Pusur Sunda menghasilkan sulfur tapi berbeda, lebih rendah Kawah Ijen. Nah untuk isotop karbon di sini terlihat bahwa nilai yang dari gas fumarol Kawah Ijen ini sama dengan di Java limestone, jadi batu gamping ada, sehingga berbeda dengan dari Papandayan fumarol. Yang di sini diduga kuat bahwa terdapat kontribusi atau peran dari batu gamping yang
mengawasi kompleks gunung api Ijen ini terhadap aktivitas vulkanisme yang ada di atasnya. Yang kita pahami bahwa batuan karbonat ketika bereaksi dengan ada batuan yang sangat reaktif, dan ketika bereaksi dengan sesuatu yang bersifat asam nanti akan menghasilkan gas yang kemudian bisa meningkatkan nilai eksplosivitas dari suatu gunung berapi. Sehingga dari hal ini mungkin ini masih riset awal ya untuk kawah Ijen, mungkin kita perlu juga melakukan tracing untuk produk-produk gunung api yang lain seperti Raung maupun di Kawah Wurung mungkin apakah juga terekam adanya asimilasi dari batu gamping yang kemudian bertanggung jawab terhadap terbentuknya erupsi eksplosif di kawasan gunung api Ijen ini. Kemudian kesimpulan yang bisa diberikan dari presentasi singkat ini bahwa kompleks gunung api di kawasan UNESCO Global Reef Ijen memiliki karakteristik produk berupa basaltik hingga dasitik, baik produk lava efusifnya maupun piroklastik eksplosifnya. Tatanan geologi regional mempengaruhi karakteristik geokimia. Tadi keberadaan mikrokontinen, kemudian batu gamping yang ada di bawah gunung apinya itu berpengaruh bahkan hingga ke tipe letusan kompleks gunung api ini. Kemudian peluang riset ke depan bahwa proses perkembangan subduksi ini cukup menarik juga. Kita memiliki gunung api yang berjajar dari selatan di tersier, kemudian bergerak ke utara, bahkan kita juga memiliki beberapa gunung yang ada di utara dari kompleks gunung api Ijen seperti Ringgit dan Baluran. Ini bisa menjadi peluang untuk riset memahami perkembangan subduksi dari sudut pandang dan posisi gunung api. Nanti mungkin tentunya tools utamanya adalah geokimia mungkin kaitannya dengan sebaran sumber daya mineral dan geotermal. Kemudian tracing batas timur dari Sundalen dan keberadaan mikrokontinen kaitannya dengan perkembangan pengetahuan mengenai framework tektonik Jawa bagian timur. Ini juga cukup menarik. Apakah batas dari Sundalen itu memang berada di Banyuwangi mungkin atau masih agak ke timur lagi atau di mana, itu mungkin bisa menjadi peluang riset ke depan. Perlu kita tracing menggunakan metode-metode yang cukup komplit ya. Mungkin tadi dari isotop sudah bisa terbaca, namun bisa kita lakukan juga melalui survei tomografi dari geofisika juga bisa kita amati. Kemudian perubahan tipe erupsi dan faktor pengontrol erupsi pada sistem magma basaltik untuk mitigasi bahaya geologi, karena di geopark kami juga gunung apinya 2 masih aktif. Ini perlu juga diteliti lebih lanjut untuk tipe erupsinya. Kemudian yang jelas karena konteksnya adalah geopark, kita perlu riset mengenai kait hubung antara sejarah vulkanisme dan geowisata. Mungkin sebelumnya wisata hanya berbicara mengenai sesuatu yang indah-indah, mengenai benang alam, namun mungkin tadi pengetahuan mengenai kebencanaan, endapan-endapan letusan masa lalu, kemudian perpindahan gunung berapi itu bisa menjadi bahan geowisata ke depannya. Itu mungkin yang bisa saya presentasikan, yang sedikit ini mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Firman. Nah sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab untuk materi Mas Firman. Apakah di ruangan? Oh ya Pak Hoirul. Wah cepat sekali ya Pak, langsung. Ini Pak. Nggak usah pakai ginian juga bisa ya. Oke, Mas, siapa? Firman ya. Saya tuh awam ya teman, tertarik aja tadi. Kalau kita lihat kan Gunung Raung, Gunung Ijen itu kan berdekatan ya. Tapi kenapa itu sumber magmanya kok bisa beda jauh gitu ya? Iya, langsung jawab Pak Iril ya. Ya di gambar nomor berapa tadi? Yang terakhir ya, slide terakhir tadi kayaknya. Yang ada panah gede di bawahnya itu. Oh iya. Yang tadi kan berkaitan dengan umur magma tadi lah. Nah itu kalau nggak salah, sebelah kiri itu. Ya, terima kasih Pak Hairil atas pertanyaannya. Jadi ini saya coba mengambil dari publikasi terdahulu dari Henry dan kawan. Beliau melakukan pendekatan dari geokimia isotop sebenarnya secara khusus. Jadi di sini memang di background penelitiannya juga menjadi pertanyaan apakah Raung, Ijen bahkan dengan kaldera yang besarnya itu terhubung dalam satu sumber yang sama atau berbeda. Jadi ini juga saya coba bahas nanti di riset saya di S3 saya. Jadi ini masih menjadi perdebatan sekarang apakah
apakah dua gunung berapi aktif ini juga terkait di bawahnya. Nanti implikasinya ketika memang satu sumber mungkin juga karakternya mungkin bisa sama Pak. Jadi, kalaupun berbeda ya perlu kita treat secara berbeda. Jadi dari data ini sementara digambarkan oleh Henley dan kawan-kawan memiliki pathway yang berbeda, memiliki sumber yang berbeda. Namun di ini baru dari dapur dangkalnya. Yang belum bisa kita track itu dari sumber dapur magma yang lebih dalam lagi, apakah memang dari partial melting itu langsung berpisah gitu, apa dia kumpul terlebih dahulu di satu dapur magma besar yang utamanya, yang saya duga juga itu sebenarnya dapur magma utama yang menghasilkan letusan besar untuk kaldera, atau ya tadi ya, atau langsung terpisah. Ini juga masih belum ini Pak. Mungkin seperti itu. Apa nggak ada cara untuk memverifikasi gitu, metodenya Ya, apa gitu? ini mungkin perlu kita perbanyak data isotopnya. Kalau dari yang dilakukan oleh Henry ini baru satu gunung satu sampel. Jadi juga tidak disebutkan sampelnya dari lava yang mana, sehingga bisa kita trace. Mungkin dilakukan dulu vulkanostratigrafi yang detail dari pocket bau, lalu Ijen. Kita coba cek dari fase pertama hingga fase paling mudah dari erupsinya, bisa kita perkaya data isotopnya sehingga mendapatkan gambaran yang lebih detail mungkin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Halo, apa suara saya terdengar? Baik. Oh. Oh, dari Zoom ada yang ingin bertanya ya? Mohon izin. Terdengar ya? Oh ya, Pak Begra. Iya, silakan Pak. Mohon izin untuk Bapak Ibu dosen yang hadir. Saya sangat tertarik ini dengan presentasi dari Mas Firman ini untuk beberapa hal begitu ya. Hal yang ingin saya tanyakan sebelum ke metode dan analisis, ini saya tertarik untuk pendefinisian pembagian analisis berdasarkan outer caldera, caldera rim, dan intra caldera di sini Mas Firman. Ya. Kalau misalkan kita membandingkannya itu dengan outer caldera, itu sudah pasti secara konsep memang sudah berbeda huluk, bergada, mungkin manggala juga begitu ya. Dengan asumsi bahwa single magma system itu sendiri untuk kasus polygenetik atau stratovolcano itu kan bahkan ada konsep-konsep yang menggambarkan atau memvisualisasikannya itu berupa pocket-pocket magma gitu ya. Artinya polygenetik itu kan merefleksikan bahwa itu nggak single system gitu ya, atau cukup kompleks gitu. Nah di sini untuk kasus kalderanya sendiri, yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalkan intrakaldera di sini, saya melihatnya tidak jauh berbeda gitu ya, karena secara konsep untuk kasus kaldera di mana pembentukan kaldera itu adalah roof collapse dalam konsep piecemeal ataupun trapdoor gitu ya, di situ kan akan ada multiple atau ring fault gitu ya yang mengelilingi batas terluar dari kolapsnya gitu. Nah di sini kalau misalkan kaldera rim itu saya condong lebih kepada prakalderanya gitu ya. Nah sedangkan di sini kaldera rim yang didefinisikan itu kita bisa melihat juga hubungan potong-potongnya gitu ya, bahwa jalur magma yang naik itu kan seiring berjalannya mendekati permukaan dia akan mengikuti jalur-jalur bidang lemah. Dalam hal ini Dampit, Pantai, Merapi termasuk Ijennya ini sebetulnya produk dari mungkin pos kalderanya sendiri begitu ya. Makanya di sini kaldera rim itu mungkin lebih condong ke prakalderanya gitu, yang memang merepresentasikan periode sebelum kaldera pembentukannya. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Anda tentang pembagian tersebut? Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Begra atas pertanyaannya. Ini juga sempat menjadi diskusi yang cukup menarik. Jadi, problem utamanya adalah masih belum ada data dating dari tiap-tiap gunung ini yang cukup presisi ya. Jadi, kita baru eh, apa namanya berdasarkan data-data peta geologi regional lah. Jadi bahwa kaldera rim ini umurnya lebih muda, jadi dia eh, tumbuh pasca kaldera. Jadi saya juga pernah berpikir gitu ya, apakah memang ini bagian dari prakalderanya. Jadi memang dulunya memang ada gunung api yang lain di gunung kaldera Ijen terbentuk di bagian interkaldera ini, dan Raung, kemudian Sute, hingga Kawah Ijen pun memang sudah ada gitu ya, bagian dari prakaldera. Sehingga dia kolaps, dan ini mungkin kemudian muncul kembali, aktivitasnya berlanjut, sehingga seakan-akan produk yang bagian atasnya menutupi bagian kaldera. Nah, ini mungkin problem utamanya tadi. Jadi belum adanya dating yang cukup, datanya cukup banyak dan sistematis ya, sehingga kita bisa belum mendapatkan sebenarnya secara akurat keterkaitan umur antar gunung yang ada di kompleks gunung ini. Sehingga nanti tadi implikasinya pembagian apakah dia terbentuk setelah pembentukan kaldera Ijen atau sebelum, itu masih peluang riset sebenarnya yang perlu kita lakukan bersama kira-kira. Tapi saya sepakat tadi bahwa konteksnya ketika nanti implikasinya besar, ketika kita mengklasifikasikan untuk dia apakah dia bagian dari kaldera atau kaldera ataupun dia juga di luar kaldera, konteks pembagian sumber magmanya ya, Mas Indra. Seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Nah, kemudian sebagai tambahan juga mungkin karena di sini ketiga pembagian ini kan berimplikasi pada VEI ya untuk hazard gitu ya. Nah, jangan sampai karena kita memegang konsep bahwa caldera forming eruption atau erupsi pembentukan kaldera itu relatif dia mencapai titik bahwa eksplosivitasnya tinggi, namun di sini yang harusnya menjadi concern bahwa oh di sini kan ada kaldera, kenapa tidak dianalisis produk kalderanya gitu, produk ignimbrite-nya tadi begitu kan, atau pyroclastic fall-nya yang merepresentasikan periode pembentukan kaldera, karena di sini jatuhnya itu ketiga pembagian ini berada di batas bawah dari VEI gitu ya, bawah di VEI, sedangkan kaldera yang notabene adalah VEI yang besar itu tidak dicantumkan di sini. Ini cukup penting juga itu. Nah, itu sebagai gambaran. Ya, siap Mas Begra. Jadi memang ini cukup menarik. Jadi mungkin perlu kita riset bersama mungkin ya. Ini memang belum ada. Kasusnya iklim Ijen ini belum ada yang ulik. Mungkin bisa kita tanamkan di sini. Bahkan ya kalau lihat dari ukuran kaldera maupun sebaran iklim sih harusnya masuk list tadi ya, list salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini jadi peluang juga mungkin teman-teman yang tertarik. Seperti itu. Terima kasih Mas Begra. Baik, terima kasih Mas Begra atas pertanyaannya. Sekarang kepada Pak, silakan Pak. Firman, apakah Anda punya peta regional yang besar yang mencakup gunung Ijen, Raung dan sekitarnya, termasuk misalnya saja daerah mineralisasi itu, mana itu Tumpang Pitu, ada ya? Punya nggak? Di sini tadi ada sebenarnya Pak di awal, tapi di overlay dengan peta geopark Pak. Tapi sudah ada peta geologi. Coba. Nah, di sini. Tumpang Pitu ada di selatan sini Pak. Oh, Tumpang Pitu ada di selatan itu. Ya, ini Raung sebenarnya. Ya. Oke. Ya, ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi ada gunung yang masih aktif ya, termasuk Ijen dan Raung, dan kemudian juga ada proses mineralisasi yang sedang terjadi ya, yaitu persis di kawah yang penghasil belerang tuh ya, yang berada di kawah. Tapi juga tapi juga ada mineralisasi yang sekarang sudah bisa dipanen ya. Contohnya adalah Tumpang Pitu. Ini apakah di dalam sistem magma yang regionalnya, apakah Tumpang Pitu itu ada kaitannya langsung dengan Raung ya? Karena
ini kalau misalkan memang magmanya menjadi satu bagian, tetapi umurnya pasti sangat berbeda ini kan ya, gitu. Gimana? Iya, terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Jadi ini juga menarik. Jadi memang salah satu hal yang kita jual ya dalam tanda kutip di Geopark adalah kita memiliki wisata gunung api, bukan hanya yang gunung api yang aktif, bukan hanya proses yang bisa kita amati saat ini, tapi proses-proses di masa lalu juga orang mungkin dulunya berwisata di Kawah Ijen saja, tapi sekarang dari Kawah Ijen pun mereka kita bawa ke Pulau Merah untuk melihat eh, fosilnya dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ini juga kemudian berkembang nantinya diskusi apakah kemudian eh, penjelasan ini hanya sederhana kita jelaskan dengan berpindahnya subduction, jadi lempeng yang menunjam dulunya ada di selatan sini kemudian berpindah ke utara, atau mungkin tadi masih ada kaitannya antara magma yang lebih besar di bawah sini. Kembali lagi Pak, nanti kalau saya nanti mungkin semakin banyak data geokimia akan menjawab sebenarnya problem tadi. Tapi yang jelas seperti mungkin kalau dilihat dari umurnya ini lebih cenderung berbeda sistem, jadi lebih berbeda umur subduksinya. Yang ini di tersier di selatan, kemudian untuk yang Raung dan Ijen ini posisi subduksi yang modern. Itu mungkin terima kasih. Ya itu kalau misalkan yang yang sekarang sedang aktif ya, penghasil belerang itu juga saya kira perlu diteliti ya. Saya pernah mendapatkan adanya alunite di sana, ada juga katakanlah sulfida ya, walaupun masih halus ya, berupa pirit maupun ya sedikit ada kalkopiritnya. Tapi saya kira itu perlu perlu diintensifkan lagi sebagai bagian dari laboratorium mineralisasi yang sekarang sedang terjadi gitu, ya. Itu sangat menarik itu. Jadi itu sekarang menjadi factory ya dari mineral itu. Itu salah satu juga daya tarik yang perlu dikembangkan ya untuk Ijen ini. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Nah, ini mungkin cocok ini buat teman-teman S2 maupun S3 mungkin yang tertarik riset ke sini bisa dijadikan topik. Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih jawabannya Mas Firman. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari Zoom, dari kolom komentar, dari Pak Hilge Hartono. Bagaimana mengetahui produk berbrigada atau kaldera melihat morfologinya gunung api yang menempati rim kaldera itu bagian dari huluk-huluk sendiri yang mungkin satu sumber magma, sedangkan gunung api itu mungkin sebagai sistem huluk sendiri. Terima kasih. Silakan Mas Firman. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ya ini menarik. Jadi kalau kita kembali lagi ke konsep vulkanostratigrafi ya, jadi bagaimana kemudian membagi gunung api berdasarkan produk vulkaniknya, nanti kita kenal sebagai huluk, ada bergada tadi. Jadi ya maka dari itu kita perlu pemetaan yang jelas dari data remote sensing seperti ini, dari data cetak satelit. Sebenarnya bisa kita bagi ya antara potong memotong seperti ini, ada produk dari contohnya, yang kemudian di sini terpotong oleh gunung Raung, sehingga dia pasti gunung Raung lebih mudah secara remote sensing. Namun perlu kita juga pastikan di lapangan sebenarnya. Makanya kita perlu pemetaan vulkanografi. Kemudian tidak cukup dari situ, saya rasa gitu ya, setelah dilakukan pemetaan pun perlu dikonfirmasi secara geokimia dan studi petrogenesis untuk memastikan apakah dia dari satu sumber atau tidak, namanya kogenetik atau tidak melalui data geokimia. Contohnya seperti ini ya. Jadi apabila dia memiliki tren yang sama, kemungkinan besar dia kogenetik magmanya, sehingga kita bisa gambarkan di bawahnya berasal dari satu sumber magma yang sama. Jadi berbeda, itu memiliki sumber berbeda. Jadi jawaban saya gitu ya, bagaimana cara terbaiknya adalah kombinasi gitu ya, tidak hanya melakukan pengamatan melalui cetak satelit, tapi juga melakukan pemetaan secara detail, pemetaan secara vulkanostratigrafi, kemudian juga dikonfirmasi dengan data geokimia dan studi petrogenesis. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Firman. Apakah Pak Hil sudah puas dengan jawaban Mas Firman? Oke, apakah ada pertanyaan dari sisi ruangan ini? Saya melihat energi-energi positif dari sisi kanan. Ayo, bisa. Ayo, silakan Mas. Oh enggak. Atau Mas? Oh iya, ternyata energi positifnya salah, agak negatif. Ya, mari Pak Mirza, ayo. Firman, ini saya baru ngelihat ini data baluran ini rendah ya ternyata K2O-nya ya Man ya. Iya Mas. Ya, Ini di utara rendah. Apa Firman idenya Man? Kita kan harapannya kalau normal harusnya tinggi. Tapi saya senang juga sih. Saya senang nih, harusnya sih Firman bisa cerita sesuatu. Tapi idenya apa nih Man? Firman begitu dapat K2O. Iya Mas. Jadi ini data yang saya dapatkan dari riset bersama Taman Nasional Baluran. Jadi memang saya ambil sendiri datanya, belum dipublish. Tapi ini menarik. Jadi memang saya juga kaget. Harapan saya itu sama dengan Ibu Dosen yang doanya tinggi karena selain di sini. Tapi ternyata yang saya dapatkan ini dari lava maupun plastiknya dia cukup rendah. Analisis sementara dari saya adalah mungkin berkaitan dengan ini Mas. Jadi adanya struktur sebenarnya mungkin yang berpengaruh. Jadi kalau kita amati dari Meru Berdiri di OAF di selatan, Kaldera Ijen dan Baluran itu membentuk satu line timur Laut Barat Daya, cukup regional ya sebenarnya. Di sini juga ada beberapa impresi struktur yang arahnya timur Laut Barat Daya. Jadi mungkin Baluran ini mengapa tumbuh di bagian sini itu juga ada kaitannya dengan adanya celah dari struktur, sehingga kemudian kontaminasi dari keraknya cukup rendah sehingga nilai K2O rendah juga sementara di hasil saya Mas. Ya seperti itu. Dan didukung tekstur lava yang saya temukan dia aferik, jadi fenogres maupun megafenogresnya kurang dari 5%. Ya oke Man, terima kasih. Nanti dilihat mana data apa namanya basementnya itu yang dari 1000 Diani atau apa itu dilihat pas atau enggak. Sama Firman coba di plot nanti kalau Baluran settingnya seperti apa gitu ya. Ya harusnya kalau itu juga Firman begitu harusnya cocok gitu ya. Jadi tidak normal pure subduction tapi ada ini yang lain. Ya baik Mas. Ini juga menarik Mas. Sebenarnya saya mau diskusi sama Aldi ya Mas, yang kayak Aldi Baluran. Katanya seperti apa mungkin juga bisa dibagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak dan juga jawaban dari Pak Mas Firman. Apakah di dalam ruangan ini ingin bertanya atau di Zoom? Apakah masih ingin bertanya? Saya sudah tidak merasakan energi-energi, jadi mungkin sekian presentasi dari kedua pembicara kita di hari ini. Mungkin Mas Firman bisa stop share. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Kami dari Panitia Semat, ya aplaus dulu untuk Mas Firman dan Mbak Asri hari ini. Wah, luar biasa ya aplausnya. Nah, sekian dari acara kita hari ini. Untuk itu, kepada pembicara, kami dari Panitia Semat akan memberikan cenderamata. Nah, ada pertemuan, ada perpisahan. Untuk itu cenderamata ini diharapkan bisa membuat pembicara mengingat telah menjadi bagian dari Semat Perdana di hari ini. Oke, kepada Mbak Asri boleh ke depan bersama Pak Ketua Program Studi. Untuk Mas Firman ya, sayangnya Mas Firman agak jauh, mungkin bisa diambil nanti. Ya, diambil langsung nanti ya. Oh ya. Sebentar dokumentasi dulu. Ya, gelas ini juga dijual. Ya, 1, 2, 3. Ya, kita berikan aplaus lagi. Ya, terima kasih. Yang untuk Mas Firman bisa ya diambil langsung Mas. Baik, sekian dari acara kegiatan kita di hari ini. Sampai jumpa di Semat minggu depan. Dengan pembicara tampaknya ada duduk di sini. Saya merasakan energi pembicara di sini. Ya, sampai jumpa dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Ahmad.